Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Saung Astani pada modul pembelajaran kedua terkait tanaman hias sebagai solusi meningkatkan pendapatan rumah tangga. Nah, pada modul pembelajaran yang kedua ini kita akan belajar terkait macam-macam tanaman hias dan bagaimana cara perbanyakan dari tanaman hias. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa tanaman hias atau florikultura merupakan tanaman hortikultura non-pangan yang memiliki nilai estetika atau keindahan. Nah, unsur utama dari tanaman hias sendiri itu adalah dari penampilan fisik dari tanaman tersebut, seperti warna daun, warna bunga, bentuk daun, bentuk bunga. Nah, untuk tanaman hias itu dibagi ke dalam dua jenis berdasarkan intensitas pencahayaannya. Yang pertama itu ada tanaman sun loving plant atau tanaman yang membutuhkan cahaya banyak seperti adenium, marigold. Nah, yang kedua itu shade loving plant atau tanaman yang tidak membutuhkan cahaya atau tanaman yang tahan terhadap naungan seperti lili paris, sirih gading. Nah, tanaman jenis pertama yang akan kita bahas yaitu aglonema. Aglonema sendiri termasuk ke dalam tanaman shade loving plant. Nah, aglonema berasal dari bahasa Yunani aglos yang berarti sinar dan nema yang berarti benang cerah. Nah, aglonema sendiri berasal dari Cina, Indonesia. Nah, cocok untuk ditanam pada temperatur sedang di 24 sampai 29 derajat Celcius pada siang hari, 18 sampai 21 derajat Celcius pada malam hari. Nah, untuk perbanyakan dari tanaman aglonema itu pada umumnya menggunakan perbanyakan secara vegetatif, menggunakan pemisahan anakan dan stek batang. Untuk perbanyakan secara generatif sendiri sangat sulit untuk dilakukan. Tanaman yang kedua yaitu philodendron. Philodendron ini termasuk ke dalam tanaman shade loving plant. Nah, philodendron ditemukan pada hutan tropis basah di benua Brazil. Habitat asli tanaman ini itu memanjat pada pohon hingga puluhan meter. Nah, tujuan tanaman ini memanjat itu untuk memperoleh cahaya atau sinar matahari. Maka dari itu tanaman ini termasuk ke dalam epifit atau membutuhkan tanaman inang. Nah, untuk kriteria tanaman ini yaitu intensitas pencahayaan itu di rentan 30 sampai 50%. Suhu lingkungan di 18 sampai 24 derajat Celcius dengan kelembapan 50 sampai 60%. Nah, untuk perbanyakan dari tanaman philodendron itu paling umum dilakukan menggunakan stek batang maupun kultur jaringan. Yang ketiga yaitu tanaman sansevieria. Nah, sansevieria ini termasuk ke dalam tanaman sun loving plant. Sansevieria atau lebih dikenal sebagai tanaman lidah mertua. Nah, ini memiliki keunikan pada bentuk, ukuran, dan warna daunnya yang beragam. Sansevieria berasal dari Somalia, Zimbabwe, Afrika. Nah, tanaman ini mampu hidup pada suhu yang tinggi dengan kelembapan yang rendah, namun juga dapat hidup atau mampu bertahan hidup pada lingkungan yang lembab dan dinaungi. Nah, untuk perbanyakan dari tanaman sansevieria paling umum dilakukan dan paling banyak itu dengan stek daun dan pemisahan anakan. Nah, selanjutnya yaitu tanaman peperomia. Nah, peperomia sendiri termasuk ke dalam tanaman shade loving plant. Peperomia dimanfaatkan sebagai tanaman hias karena memiliki keunikan dan keindahan dari bentuk daunnya. Nah, tanaman peperomia diperbanyak menggunakan cara yaitu stek daun dan stek batang. Selanjutnya itu ada tanaman anggrek. Nah, anggrek sendiri termasuk ke dalam tanaman shade loving plant. Nah, keunikan dari tanaman anggrek yang jelas kita ketahui, anggrek memiliki peminat yang sangat banyak, itu dari bentuk dan corak bunganya yang sangat beraneka ragam. Nah, tanaman anggrek itu terdapat dua jenis. Yang pertama anggrek epifit dan anggrek terestrial. Nah, asal dari tanaman anggrek ini berasal dari daerah tropis dan subtropis. Untuk hidup membutuhkan kelembapan
kelembapan dengan suhu tropis. Kisaran suhu di rentan 20 sampai 34 derajat Celcius. Nah, untuk perbanyakan tanaman anggrek itu sangat pada umumnya secara vegetatif maupun generatif. Untuk vegetatifnya dengan pemisahan bulb, untuk generatif dengan perbanyakan protokrom. Nah, selanjutnya yang tanaman termasuk tanaman unik di sini dijelaskan pada slide ini yaitu tanaman kantong semar atau Nepenthes. Nah, tanaman Nepenthes ini termasuk ke dalam tanaman shade loving plant. Nah, kantong semar ini termasuk ke dalam tanaman karnivora yang berasal dari daerah tropis. Nah, keunikannya dari tanaman kantong semar itu yaitu pada bentuk kantong semarnya yang unik memiliki bentuk dan corak yang beraneka ragam, serta kemampuan tanaman ini yang memangsa serangga atau hewan-hewan kecil. Nah, untuk budidayanya yaitu tanaman Nepenthes membutuhkan intensitas cahaya 50-80% bergantung pada jenisnya, dengan suhu rata-rata yaitu 18-28 derajat Celcius, lalu dengan kelembapan 60-100%. Nah, untuk Nepenthes sendiri pada umumnya diperbanyak secara vegetatif yaitu dengan stek batang, stek basal, dan paling umum yaitu dengan kultur jaringan. Nah, pada slide ini dijelaskan struktur atau organ khusus dari perbanyakan tanaman hias. Nah, organ khusus merupakan bagian vegetatif tanaman yang memiliki modifikasi atau perubahan struktur sehingga memiliki fungsi yang berbeda, yaitu fungsi sebagai tunas adventif yang digunakan untuk perbanyakan tanaman. Yaitu ada beberapa jenis seperti ada umbi lapis, umbi palsu, umbi batang, akar batang, stolon, keiki, dan yang lainnya. Nah, berikut ada gambar-gambar dari jenis struktur khusus dari tanaman hias. Seperti pada nomor 5 itu ada stolon pada tanaman yang merambat pada gambar itu tanaman stroberi. Atau pada nomor gambar nomor 1 itu ada pop yang umumnya pada tanaman bawang-bawangan itu bawang bombay maupun bawang merah. Nah, untuk pada slide ini dijelaskan terkait media tanaman hias yang baik. Tanaman hias, media tanaman hias itu umumnya memiliki sifat yang porus dan kaya hara, tetapi media ini berbeda dengan yang digunakan pada anggrek epifit dan tanaman karnivora yang relatif memiliki perlakuan khusus pada medianya. Nah, media porus ini dimaksudkan agar dapat menjaga drainase dan kelembapan tanah, sementara kandungan hara yang tinggi dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan hara pada tanaman hias. Nah, untuk bahan utama dari media tanam itu pada umumnya berasal dari potongan pakis, sekam bakar, kokopit, dan serasah daun bambu, maupun pada serasah daun yang lainnya yang udah kering dan udah dicacah menjadi halus. Nah, sekian yang mungkin materi yang dapat disampaikan. Apabila para pendengar memiliki pertanyaan atau bahan diskusi terkait materi ini, silakan tulis saja pada kolom komentar, maka kita akan diskusikannya bersama-sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saung Astani, Benteng Muda Bertani.